percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Allah yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kembali kami mau datang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar, membuka hati kami untuk diisi oleh benih-benih firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan merawat kami, menjaga kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami hidup sesuai seturut kehendak daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu semua berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan keadaan situasi yang ada di depan kita ini, tentu dalam perjalanan kehidupan kita mungkin kita akan mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita, kita harus memiliki kewaspadaan dalam masa kini, ya. Kita harus memiliki kewaspadaan dalam masa kini. Kita mungkin seringkali mengadakan perjalanan, ya. Lalu orang yang mungkin kita pamit untuk pergi, ya, kita minta pamit untuk pergi, berpesan, hati-hatilah ketika dalam perjalanan. Memang betul, saudara. Karena apa? Karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua sudah menjadi pesan firman Tuhan sebelum kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Salah satunya ayat firman Tuhan yang saya akan baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Kalau kita melihat suratan Petrus ini, memang banyak menceritakan peringatan-peringatan dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Baik peringatan dalam iman, perjalanan iman, maupun perjalanan kehidupan jasmani. Dari ayat ini juga menjelaskan bahwa peringatan ini untuk selagi kita ada di dalam dunia ini, harus kita berjaga-jaga, mawas diri, ya. Kenapa dikatakan? Karena kita tahu bersama firman Tuhan sudah menjelaskan banyak hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang hidup di dalam dunia ini tidak hanya kita sebagai orang percaya, tapi banyak, ya. Ada manusia, ada binatang, ada pergerakan-pergerakan, ya. Banyak orang, juga banyak hal-hal yang kita akan jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Apa terlebih Alkitab dalam 1 Petrus pasal 5 ini menjelaskan bahwa dikatakan berjaga-jaga. Karena ternyata perjalanan hidup kita setiap hari berhadapan dengan lawan. Lawan, saya mungkin mau katakan bukan manusia, ya. Bukan keluarga, bukan teman, bukan mungkin ya sekantor, ya. Bukan pimpinan kita. Lawan bukan orang tua kita, anak kita, bukan. Tapi Alkitab menjelaskan di sini adalah si iblis. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau sudah berbicara iblis, kita tahu bersama bahwa rancangan iblis pun cukup punya strategi yang baik, bagus. Untuk apa? Untuk menjatuhkan lawannya. Dan lawan kita siapa? Iblis. Nah, jadi memang iblis dan manusia ini memang, khususnya orang percaya, tidak akan pernah ada damai atau ya rekonsiliasi lah. Tidak ada. Karena apa? Pekerjaan iblis kita tahu bahwa dia mau menghancurkan orang percaya, dia mau meruntuhkan keimanan kita, bahkan dia membuat kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab menjelaskan berjaga-jaga. Karena sampai hari ini dia belum diikat, ya. Dia dikatakan masih berkeliling, berjalan berkeliling, ya. Sama seperti singa yang mengaum-aum, ya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya pernah menonton sebuah video di mana ketika singa-singa itu sedang lapar. Ya. Sedang lapar, lalu mereka bergerombolan, ya. Ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sini. Untuk dapat mencari makanan. Di sini dikatakan mangsa, ya, yang dapat ditelannya. Nah, kenapa iblis digambarkan seperti itu? Seperti singa. Ya, supaya kita tahu ketika kita menonton singa yang sedang mencari mangsanya, oh, cara iblis seperti ini. Ketika dia memantau, ya, intaiannya atau sasarannya, dia tidak bersegera lalu kerasa kerusuh sana sini, enggak. Tapi dia dengan tenang, ya, dengan perlahan-lahan si singa itu mendekati mangsanya. Bahkan dia merunduk badannya di semak-semak duri, di semak-semak, ya, penuh rumput, ya, di balik pohon, dia bersembunyi di sana untuk mendapatkan mangsanya. Ketika, ya, mungkin jarak, ya, antara singa dan si mangsanya itu sudah sangat dekat, disitulah
si singa mengadakan pengejaran dan melumpuhkan lawannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab memberikan contoh supaya kita tahu bahwa cara kerja iblis pun sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini ayat menjelaskan orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis digambarkan singa. Nah, iblis sedang mencari orang, ya. Dia nggak mencari binatang, dia nggak mencari pohon, tapi dia mencari orang. Kenapa iblis mencari orang? Karena di dalam orang itu ada roh, di dalam orang itu ada jiwa, dan di dalam orang itu ada tubuh yang bisa dilumpuhkan oleh kekuatan iblis. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita ketika dilumpuhkan oleh iblis, maka disitulah kita dapat ditelannya. Kita dapat digiringnya, dibawanya, lalu kita dibinasakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu hal ini Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita ditelan oleh kuasa kegelapan dan membinasakan kita. Tuhan mau supaya kita tetap pada jalan keselamatan, ya, jalan perlindungan Allah, jalan pemeliharaan Allah. Sebab itu dikatakan sadar, ya. Sadar di sini berbicara tentang agar kita terus, ya, mewaspadai diri, membuka hati kita tentang Tuhan, membuka pikiran kita tentang kebenaran Allah, berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Ini yang dikatakan sadar, ya. Lalu dalam sadar itu kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus mawas diri, jangan sampai kita terjebur dalam bujukan kuasa kegelapan. Dalam 4 Injil saudara tahu ada kurang lebih, ya, dalam 4 Injil ada kurang lebih 18 kali menuliskan tentang berjaga-jaga. Ini saya lihat dari kamus, ya, konkordansinya Alkitab, ya. Ya, ayat-ayat yang dicatat kurang lebih sekitar 18 kali menuliskan tentang berjaga-jaga. Itu dalam 4 Injil. Nah, dalam 18 kali ini cukup banyak. Bisa mengingatkan kita setiap hari, setiap waktu, supaya kita berjaga-jaga. Kenapa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kita harus memiliki kewaspadaan terus-menerus dalam kehidupan kita. Seperti saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu gambaran lagi saya mau katakan, ketika, ya, tentara pergi berperang, ya, pergi berperang tentu tidak hanya sekedar berjalan lalu tidak bawa apa-apa. Tapi yang namanya pergi berperang berarti dengan segala perlengkapan, ya, dengan segala perlengkapan, latihan, ya. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga menghadapi situasi yang ada di depan. Mereka sudah tahu bersama bahwa ketika pergi berperang tentu mereka harus dengan tekad pulang bawa kemenangan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini juga menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan peperangan melawan kuasa kegelapan, kita harus punya keyakinan, punya iman, punya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membela kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Karena ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena kita tahu bersama bahwa kalau kita pulang dengan kekalahan, berarti kita tidak berjaga-jaga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu ketika dalam peperangan, serangan itu tidak hanya ada di depan kita. Tapi dalam sebuah peperangan, semua harus diawasi, ya.
di mana kita berada harus kita awasi, baik di depan, belakang, kiri kanan kita, dan diusahakan jangan sampai terlena. Karena kita tahu bersama serangan itu dapat menerpa, dapat menghancurkan, melumpuhkan kita, bahkan kita bisa mati dalam peperangan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama serangan-serangan iblis itu cukup licik adanya, ya, bagi kita sebagai orang yang percaya. Hari-hari ini kita tahu bersama bahwa serangan iblis masuk dalam gereja, dalam pelayanan, ya, dalam menyampaikan firman Tuhan, ya. Kita tahu bersama serangan itu mulai dengan pengajaran yang kurang pas, ya. Sesatlah yang disebut. Banyak ahli-ahli agama hari-hari ini mulai menyelewengkan kebenaran Allah dan menjauhkan kasih Kristus itu dari setiap orang percaya. Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, kalau di dalam membuat kue, tentu kita membutuhkan ragi. Tapi kalau ragi yang kita pakai, kita butuhkan sudah rusak, secara otomatis merusak adonan itu sendiri, dan kue itu tidak akan pernah jadi. Ini pengalaman kami. Beberapa kali kami membuat kue dengan ragi yang sudah lewat waktu, maka kue itu tidak jadi. Ya, lempar anjing pun mati. Karena apa? Keras, ya, tidak jadi, ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, iblis pun mempersiapkan ragi-ragi ini yang benar-benar meracuni kehidupan orang percaya. Itu peperangan, saudara. Nah, perlu kita lawan. Sangat sulit, saudara. Ketika kita melihat bagaimana sih cara pekerjaan iblis meracuni orang percaya. Dia tidak kelihatan. Tapi salah satu adalah pengajaran-pengajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda ke sana. Banyak orang percaya mulai digiring, ya. Kalau mengikut Tuhan, oh, senang. Ya betul memang, itu janji Tuhan. Diberkati, iya janji Tuhan. Pasti itu terjadi. Tapi dalam perjalanan kita meraih kesenangan dari Tuhan, meraih berkat dari Tuhan, tentu ada perjuangan yang harus kita lewati. Oh, keselamatan pasti terjadi kepada mereka yang sekali percaya. Oh, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita manusia masih sangat mudah digoyahkan, saudara. Jadi untuk meraih keselamatan, harus kita perjuangkan sampai mati. Itu salah satu gambaran yang Tuhan ingin kita kerjakan. Karena melawan penyesat-penyesat hari-hari ini cukup luar biasa. Bahkan mungkin kita mulai terbawa arus, ya, dengan situasi kondisi hari-hari ini. Ya, orang mulai berkata ini, orang mulai berkata itu, dan membawa kita bukan kepada kebenaran, tapi membawa kita kepada kesalahan dan melawan akan kuasa Tuhan. Godaan iblis, ya. Kita tahu bersama bahwa sangat luar biasa. Dia juga menyerang. Tadi saya katakan pengajaran palsu. Sekarang iblis juga mampu menyerang dalam namanya keinginan, ya. Keinginan daging, kedagingan, ya. Tidak sedikit orang berantem hari ini karena situasi persaingan gitu, ya. Tidak sedikit orang hari-hari ini caci maki satu dengan yang lain. Kenapa? Karena sedang berjuang untuk mendapatkan keinginan duniawi atau namanya keinginan daging. Matius pasal 26 ayat 41,
dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa hidup ini atau daging yang ada dalam tubuh ini lemah. Dan sangat-sangat mudah terseret emosi, ya. Terseret di dalam perkelahian, terseret di dalam kelompok-kelompok yang melawan akan Tuhan. Nah, ini sedang terjadi hari ini. Dikatakan daging lemah. Daging itu sangat mudah dipatahkan, ya, sangat mudah dihancurkan. Tapi Alkitab mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi hanya doa yang mampu mengatasi, menjaga, dan menjadi sebuah alat perlawanan kita kepada musuh kita, ya. Doa adalah senjata kita untuk melawan setiap pekerjaan roh daging, ya, kuasa daging, ya. Kita tahu bersama bahwa ada kuasa daging. Ketika roh kedagingan itu menguasai manusia, maka kadang-kadang dia nggak tahu dirinya siapa. Ya, kita dengar orang kalau sudah mabok mengatakan, kamu nggak kenal siapa saya. Ya, kita lihat itulah pekerjaan kuasa kegelapan. Dia sendiri sudah tidak mengenal siapa dia. Kenapa? Sudah dikuasai oleh roh kedagingan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, serangan kuasa kegelapan juga dalam hal ketamakan, ya. Banyak orang hari-hari ini bergelimpangan harta, ya. Banyak orang berkelimpangan kekayaan, ya. Memang Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang meminta akan diberi, dan janji Tuhan akan memberkati setiap orang. Tapi banyak orang ketika diberkati lupa berkat itu dari mana, sehingga ya terkadang berkat itu atau kekayaan itu, harta itu yang berkelimpangan dalam hidup mereka, berlimpah dalam kehidupan mereka, pakai untuk ya bukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan bilang dalam Lukas pasal 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi, apapun yang kita miliki, jangan menggantungkan hidup kita ke sana. Kekayaan yang kita miliki, jangan kita gantungkan hidup kita ke sana. Karena apa? Semua yang ada dalam diri kita, termasuk nafas hidup kita, adalah milik kepunyaan Tuhan. Bisa sesaat Tuhan ambil, termasuk nyawa kita. Ya, Tuhan bilang pulang. Ya. Hari ini senyum-senyum, ya, tertawa, bercanda satu dengan yang lain. Sore kita tidak tahu. Kita seringkali baca di media sosial. Oh, tapi dia nggak sakit. Hari tadi dia bercanda, ya. Tapi dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Bukan sudah dipulang. Sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, semua dalam hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi, jangan menyerahkan, ya, hidup kita kepada ketamakan. Jangan menyerahkan hidup kita kepada apa yang kita miliki. Kita harus syukuri kalau kita memiliki. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, melindungi kita, menyediakan kekayaan bagi kita. Tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Hal yang lain lagi, mana pekerjaan kuasa kegelapan menyerang kita, yaitu kita tahu banyak orang hari-hari ini mengaku sebagai utusan Tuhan, ya. Ini serangan dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan saya diutus Tuhan, ya. Kalau saudara menonton beberapa waktu lalu video diunggah dalam media sosial, ada yang menyebut dirinya rasul, ya. Ada yang menyebut dirinya nabi. Ada yang mulai menyebut, oh saya orang yang
dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, melebihi Rasul Paulus. Wah, ini pekerjaan kuasa kegelapan. Mulai banyak orang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Banyak orang mulai mengaku bahwa dialah yang menciptakan ini, menciptakan itu. Ini pekerjaan kuasa kegelapan, mau mempengaruhi kehidupan orang percaya. Saya mau katakan, kembalilah kepada Alkitab. Bacalah Alkitab. Bacalah, setiap pagi saya kirim ayat-ayat Alkitab. Berarti saya membaca Alkitab. Bacalah Alkitab, ya. Jangan bangun pagi kita tidak makan makanan rohani. Bacalah Alkitab. Bagikanlah makanan rohani itu kepada orang lain yang membutuhkan makanan rohani. Bagikan firman Tuhan itu. Kembali kepada Alkitab. Kedatangan Tuhan kedua kali, satupun manusia tidak ada yang tahu. Tapi banyak orang mulai menafsirkan, oh besok, lusa, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Tuhan akan datang. Kiamat. Nah, inilah penyesatan, saudara. Dalam Lukas pasal 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang, ya, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara, ini ayat Alkitab sudah langsung menjawab. Jangan mengikuti cara-cara seperti ini. Cara-cara manusia mengaku-akui Tuhan, mengaku-akui diberi petunjuk oleh Tuhan. Oh, terlalu banyak hari-hari ini. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan, Lukas pasal 21 ayat 8, dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Dan dikatakan sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan Yesus. Ya. Mulai berkata, oh aku Yesus, aku punya kuasa, aku tahu, aku ini, dan sebagainya. Wah, kacaulah dunia ini. Kenapa? Karena banyak manusia mulai mengaku-akui dirinya punya kuasa, dan lain-lain sebagainya. Saudara, Tuhan bilang sudah dekat waktunya. Jadi memang harus kita waspada. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita disesatkan juga dalam hal, ada yang mengatakan Tuhan tidak akan datang 2 kali. Tuhan tidak akan datang pada kedua kali. Nah, ini penyesatan, saudara. Ini harus kita hati-hati. Padahal ayat Alkitab mengatakan bahwa dia akan datang dan menghukum dunia ini. Bahkan menggulung dunia ini seperti tikar. Ya. Membinasakan dunia ini. Ada ayat mengatakan dia akan datang bukan membawa kasih lagi. Tapi dia membawa pedang untuk memisahkan orang percaya dan yang tidak percaya. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat Alkitab mengingatkan kita. Kita harus berjaga-jaga dalam keadaan situasi manapun hari-hari ini. Karena dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman, itu akan banyak terjadi. Belah sampar, ya. Sedang dan masih sementara, ya, terjadi. Gempa bumi, ya. Banjir, ya. Longsor, bunuh-bunuhan, perampokan, ya, ekonomi akan runtuh. Kenapa? Ini semua adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan. Jadi apa yang sedang terjadi hari-hari ini itu sudah dicatat dulu oleh Tuhan. Jangan ada manusia atau orang mengaku-akui, oh ini adalah nubuatan dari saya. Oh ini Tuhan berikan petunjuk kepada saya. Oh saya mendengar suara Tuhan. Sudah dicatat ini. Sudah dicatat, nggak usah ngarang lagi. Katakan aja bahwa nubuatan Alkitab sedang terjadi. Bukan menurut kata saya. Kalau menurut kata saya mau katakan, berani katakan, itu mulai keliru. Dan masuk dalam penyesatan. Hati-hati jemaat Eklesia. Saya menghimbau supaya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Memang kita harus banyak membaca, ya.
Ya mungkin buku-buku yang kita baca, tapi Alkitab juga mengatakan hati-hati dengan apa yang kita baca. Apakah itu dapat membangun kita? Apakah itu mendorong kita lebih dekat dengan Tuhan? Atau kita mulai menjauhi Tuhan, menjauhi nubuatan dan firman Tuhan? Ini hati-hati. Karena banyak orang diserang supaya dia jadi murtad. Jauh dari Tuhan. Orang yang murtad, orang yang melupakan Tuhan. Orang yang murtad, orang yang mau jauh dari Tuhan. Tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli dengan kebenaran Allah. Itu orang yang murtad. Ya. Tidak punya kasih. Tidak punya cinta sesama. Tidak mau menolong orang lain. Itu ajaran-ajaran yang harus tetap tinggal dalam diri kita. Karena itu adalah sebuah kebenaran Allah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Ibrani pasal 3 ayat 12, ini ayat yang terakhir. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, ini Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga. Kita perlengkapi hidup kita dengan akal budi dari firman Tuhan. Kita perlengkapi hidup kita dengan menambah pengetahuan firman Tuhan dan minta hikmat kepada Tuhan untuk menerapkan, menjalankan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena saya petik sebuah ayat dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, sangat menyedihkan kalau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, tidak berjaga-jaga, maka kebinasaan kita akan miliki. Kebinasaan bukan hanya di dunia ini saja, tapi kebinasaan itu berbicara tentang akhir hidup kita. Bukan ke surga, tapi ke dalam neraka. Berjaga-jagalah, mawas dirilah, tetaplah kepada kebenaran firman Tuhan. Karena masa kini, masa atau waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu yang juga penentuan bagi kita. Apakah kita selalu mau dekat dengan Tuhan atau tidak. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Biar firman Allah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi sebuah senjata melawan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Kami tahu banyak cara iblis bekerja, cara iblis mengatur strategi untuk meruntuhkan kami. Tapi kami percaya ketika kami beriman sungguh, berharap sungguh, ada kekuatan Roh Kudus ada dalam hati kami. Kekuatan firman Tuhan ada dalam hidup kami untuk melawan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam segala hidup mereka, ekonomi mereka mungkin sedang goncang Tuhan. Tolonglah Tuhan. Atau mungkin ada orang-orang yang sedang bersandiwara untuk menghancurkan pekerjaan ekonomi umat-umat-Mu Tuhan. Tolong jaga Tuhan umat-umat-Mu. Peliharalah mereka dalam kemuliaan-Mu. Usaha apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat sorga ya Tuhan. Dan berikan kemenangan, berikan keuntungan di dalam usaha pekerja mereka. Terutama iman percaya. Umat-umat-Mu biar mereka tetap harapkan, sandarkan hanya kepada Tuhan. Yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang mengalami masalah persoalan hidup, dalam nama Yesus, Tuhan sendiri sumber jawaban masalah setiap kehidupan umat Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Supaya melalui pemulihan yang mereka alami, rasakan dalam hidup mereka, mereka akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa buat rencana kami pada tanggal 5 bulan Juli ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kembali ya Tuhan. Kami minta kuasa perlindungan Tuhan tetap menjaga kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga.
Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sedikit ada pengumuman. Saudara, dalam beberapa waktu sampai hari Minggu pagi, saudara akan membaca pengumuman atau pengumuman yang akan bagaimana kita melaksanakan tata ibadah pada tanggal 5 bulan Juli yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.